الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. kajian Islam ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah, pemirsa dan pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan hanya kepadalah kita menyembah dan tiada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, karena perjuangan mereka lah yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita sekalian dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam yang ada pada diri kita sekalian. Alhamdulillah, jemaah dan pemirsa dan pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, di malam hari yang berbahagia ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan mendengarkan kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Syariful Mahya Lubis LCMA Hafizallahu Ta'ala, dalam rangkaian safari dakwah beliau di kota Kendari ini. Dan insyaallah di malam ini kita akan bersama mendengarkan kajian dengan tema Usama bin Zaid Sang Panglima. Dan seperti biasa, selepas materi kajian yang disampaikan oleh guru kita, kami mempersilakan kepada jamaah sekalian untuk mengajukan sebuah pertanyaan melalui mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan juga bagi para pemirsa dan pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, Anda sekalian dapat mengajukan sebuah pertanyaan melalui layanan pesan singkat ataupun WhatsApp dan kirimkan ke nomor 0852 55 500 943 di 0852 55 500 943. Baiklah jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita persilakan kepada guru kita untuk membawakan materi kajian di malam hari yang berbahagia ini. Kepada guru kita kami persilakan. Allah barik fik, jazakallahu khair. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Muaz, juga para pemirsa Muaz TV dimanapun Anda berada, insyaallah dalam kajian kali ini kita akan melihat kehidupan seorang panglima yang sangat luar biasa.
sehingga kehidupan beliau layak untuk menjadi pelajaran. Jemaah sekalian, di depan mata kita ada anak-anak akhir zaman. Mereka berkuasa, mereka memiliki kekuatan, tapi kehidupan mereka tidak bisa menjadi pelajaran. Tidak ada keberkahan dalam rentang hidup yang mereka jalani, meski dengan kekuasaan, meski dengan kekuatan. Sekali lagi, tidak ada berkah dalam rentang perjalanan hidup mereka, sehingga hidup mereka tidak terlalu menarik untuk dijadikan pelajaran. Berbeda dengan orang-orang yang mulia seperti Usamah bin Zaid, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mereka sepenuhnya adalah pelajaran. Itulah kehidupan yang penuh dengan berkah, menjadi inspirasi bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Tokoh yang akan kita bincangkan dalam kajian kali ini adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Siapa dia dan apa yang begitu berharga dari seorang Usamah? Ini insyaallah akan kita pelajari. Usamah bin Zaid dijuluki oleh para sahabat dengan Al-Hibbu Ibnul Hibbi, cinta anak dari cinta. Usamah adalah cinta anak dari cinta. Beliau adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid ibnul Harithah radhiyallahu taala anhu. Usamah radhiyallahu anhu memiliki ayah kandung yang bernama Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau menginginkan seorang budak yang masih anak-anak tapi harus berwajah ganteng. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha memanggil sepupunya yang bernama Hakim bin Hizam. Khadijah mengatakan, "Wahai Hakim, pergilah ke pasar budak, belikan untukku budak, yaitu anak laki-laki tetapi berwajah ganteng, berkulit bersih." Maka pergilah Hakim bin Hizam ke pasar budak. Lalu ditemukanlah Zaid bin Harithah yang saat itu masih anak-anak. Wajahnya bagus, warna kulitnya bersih. Akhirnya dibelikanlah oleh Hakim bin Hizam Zaid bin Harithah sesuai dengan pesanan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anhum. Jemaah sekalian, setelah Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah menghibahkan Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, Zaid ini budak yang kubeli di pasar budak, dan sejak hari ini aku hibahkan, aku berikan kepadamu Zaid bin Harithah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi majikan bagi Zaid bin Harithah. Meski saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjadi seorang rasul, tapi pesona kepribadian beliau benar-benar luar biasa. Akhlak yang sangat indah, tutur kata yang sangat jujur dan sangat lembut, sempurna akhlak dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam meski beliau saat itu belum menjadi seorang rasul.
Ternyata Zaid bin Harithah ini adalah seorang anak yang pernah dicuri oleh satu kabilah. Dia dicuri atau dia diculik kemudian dijual di pasar budak. Salah seorang paman dari Zaid bin Harithah, mereka satu keluarga besar, terus mencari-cari di mana anak kecil mereka berada. Akhirnya salah seorang paman dari Zaid bin Harithah sampai di Mekah melakukan pencarian dan pelancakan terhadap Zaid bin Harithah yang telah hilang beberapa waktu lalu. Sang paman melihat Zaid, lalu sang paman pun melakukan pengintaian dan menggali informasi siapa yang menjadi majikan bagi Zaid. Setelah segala informasi telah terasa didapatkan oleh sang paman, maka dia kembali ke tengah keluarga besar Zaid bin Harithah. Dia melaporkan bahwa telah menemukan Zaid bin Harithah di Mekah dan majikannya adalah seorang laki-laki yang sangat baik bernama Muhammad. Kesimpulan, ayah kandung Zaid bin Harithah bersama paman-pamannya datang ke Mekah. Mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, adakah anak kami bersamamu yang bernama Zaid bin Harithah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ada Zaid bin Harithah di sini. Nabi memanggil Zaid. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, wahai Zaid, ini ayahmu dan paman-pamanmu. Apakah benar demikian? Zaid mengatakan, benar. Ini ayah saya dan ini semuanya adalah paman-paman saya. Kata Nabi SAW, mereka datang untuk mengajakmu pulang. Dan saya mengatakan tidak punya keputusan apa-apa dan mengembalikan persoalan sepenuhnya kepadamu. Terserah kepadamu, wahai Zaid. Apakah tinggal dengan aku seperti telah kau rasakan sendiri, ataukah engkau memilih untuk kembali ke tengah keluarga besarmu? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak, aku tinggal di sini saja. Aku tinggal denganmu. Ayahnya dan paman-paman berusaha untuk membujuk-bujuk agar Zaid kembali lagi ke tengah keluarga. Tapi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu mantap untuk tetap hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Jawabannya sangat jelas. Kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar daripada kasih sayang dari ayah dan ibunya. Kelembutan dan tanggung jawab Nabi SAW untuk Zaid jauh lebih terasa ketimbang kelembutan dan tanggung jawab ayah dan ibunya. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu sedikit pun tidak ragu untuk memilih hidup dan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan paman-pamannya merasa keberatan dengan sesuatu, tapi mereka enggak menyebutkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai hari ini Zaid bin Harithah ini tidak lagi budak. Mulai hari ini dia adalah orang merdeka. Dan Nabi mengatakan, lebih dari sekedar merdeka, Zaid bin Harithah aku angkat menjadi anakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat itu Zaid bin Harithah radhiyallahu an lebih dikenal dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ayahnya Harithah dan paman-pamannya melihat bahwa Nabi telah memberikan kemerdekaan kepada seorang Zaid, sehingga Zaid bukan lagi budak yang diperjualbelikan, dia telah menjadi manusia yang seutuhnya merdeka. Akhirnya ayah dan paman-pamannya pun lega dengan status tersebut.
Sebab mereka sangat khawatir kalau sampai Zaid ini tidak lepas dari statusnya sebagai budak, berarti dia akan diperjualbelikan sampai nanti di usia tua. Tapi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kegelisahan hilang ketika Nabi SAW tidak sekedar memberikan kemerdekaan kepada Zaid, tapi beliau juga mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak angkat beliau, sehingga dikenallah Zaid bin Muhammad. Jemaah sekalian yang saya hormati, di kemudian hari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menikah dengan wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu memanggil wanita ini dengan ibu. Setiap kali wanita ini menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu membuka serban dan menggelarnya menjadi tempat duduk untuk sang wanita yang selalu dipanggil Nabi dengan ibunya. Dia adalah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Anda tahu jemaah sekalian, setelah Aminah ibunda Nabi kita wafat di Abwah, maka yang selanjutnya merawat Nabi kita adalah pembantu keluarga yang bernama Ummu Aiman ini. Saat itu Nabi kita berusia 6 tahun, usia belum masuk SD, saat ditinggal mati oleh ibunya Aminah. Selanjutnya kasih sayang seorang ibu oleh Nabi SAW didapatkan dari Ummu Aiman. Itu sebabnya Nabi SAW selalu memanggil Ummu Aiman dengan ummi, ibuku, ibuku. Maka di kemudian hari Nabi SAW menikahkan Zaid dengan Ummu Aiman. Sebetulnya Zaid sebelumnya menikah dengan Zainab bintu Jahash, sepupu Nabi SAW. Tapi karena pernikahan ini tidak langgeng, tidak bahagia, tidak sakinah, karena Zainab bintu Jahash, suku Quraisy yang memiliki kebangsawanan dan kehormatan yang tinggi, menikah dengan seorang mantan budak, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah di satu sisi selalu minder, Zainab bintu Jahash di satu sisi selalu memandang rendah suami. Tidak ada keakuran, maka mereka pun berpisah. Lalu setelah mereka berpisah, Nabi SAW menikah dengan Zainab bintu Jahash untuk membatalkan anak angkat dalam Islam. Karena selama ini Zaid bin Harithah adalah bin Muhammad, dan ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki untuk membatalkan adanya anak angkat. Pembatalan anak angkat kalau hanya dengan perintah atau larangan itu tidak terlalu kuat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan mantan istri Zaid, yaitu Zainab, agar pembatalan tabanni, pembatalan anak angkat itu benar-benar kokoh. Ada larangannya, dan inilah prakteknya. Nabi menikah dengan mantan istri anaknya, sehingga pembatalan itu benar-benar kokoh. Jamaah sekalian yang saya hormati, hasil pernikahan, karena Zaid bin Harithah berpisah dengan Zainab, akhirnya Nabi SAW menikahkan Zaid dengan Ummu Aiman. Nah, hasil pernikahan Zaid bin Harithah, mantan anak angkat, dengan Ummu Aiman yang selalu dipanggil Nabi dengan ibu, hasil pernikahan ini lahirlah seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Maka para sahabat selalu menyebutkan Usamah dengan cinta karena Nabi sangat mencintainya.
Mereka pun menyebutnya anak dari cinta karena ayah dan ibunya adalah dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, berbeda dengan sang ayah. Apabila sang ayah Zaid bin Haritha berwajah bagus, berkulit putih bersih, tapi tidak demikian dengan Usamah. Usamah radhiyallahu taala anhu justru bertubuh berkulit hitam. Kemudian Usamah radhiyallahu taala anhu memiliki hidung yang pesek. Hanya saja di dalam Islam Allah tabaraka wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian bukanlah dia yang memiliki kulit tertentu, yang memiliki model hidung tertentu, tapi Allah tabaraka wa taala berfirman, yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ingat jamaah sekalian, ada laki-laki yang ganteng, ada perempuan yang cantik. Kalau ganteng dan cantik itu sifatnya fisik, Anda tidak menemukan cantik dan ganteng yang sesungguhnya. Anda hanya menemukan ganteng yang relatif. Si fulan itu ganteng, itu relatif. 2 orang melihatnya ganteng, tapi 10 orang belum tentu melihatnya ganteng. Begitu juga dengan wanita. Secantik apapun seorang wanita, pasti kecantikan itu tetap relatif. Cantik sekali si fulana, oh itu 10 orang mengatakan cantik. Pasti ada beberapa orang yang melihat emang cantik, tapi kamu nggak lihat lingkar kepalanya terlalu kecil. Iya, kulitnya bagus, hidungnya bagus, tapi lingkar kepalanya terlalu kecil. Kamu nggak lihat tuh? Tetapi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, seorang yang memiliki iman yang mulia, keindahannya keindahan yang tidak relatif. Jadi kalau Anda indah dengan fisik Anda, indah Anda adalah indah yang relatif. Tapi kalau Anda indah dengan akhlak, indah akhlak Anda tidak mungkin indah yang relatif, tapi indah yang disepakati oleh semua orang. Jemaah sekalian, kalau ada orang jujur, nggak mungkin 2 orang saja mengatakan jujur, semua orang akan mengatakan jujur. Baiklah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dinamakan dengan cinta, anak dari cinta. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ushhidukum anna Zaidan hadza ibni." Cinta Nabi terhadap ayah dari Usamah yaitu Zaid, Nabi bersabda, "Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku sangat mencintai Zaid. Dan aku persaksikan kepada kalian bahwa Zaid ini adalah anak angkatku." Itu sebelum dibatalkan status anak angkat dalam Islam. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang menjadi kemuliaan dan keagungan seorang Usamah? Yang jelas bukan pada fisiknya, bukan pula pada warna kulit atau sukunya, tapi kemuliaan, keagungan, daya tarik seorang Usamah terletak dalam kepribadiannya yang sepenuhnya tercelup dengan warna keimanan dan ketakwaan. Perhatikan berikut. Dalam hadis sahih, Usamah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidhihi wa yuq'idu al-Hasan wal Husain ala fakhidhihi al-yusra." Usamah bin Zaid berkisah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambilku dan mendudukkanku di atas paha kanan beliau. Kemudian Nabi SAW mengambil Hasan dan Husain, lalu mendudukkan keduanya di atas paha kiri beliau. Kata Usamah, "Thumma yadummuna." Kemudian Rasulullah memeluk kami bertiga.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni arhamhuma farhamhuma. Allahumma inni arhamhum farhamhum. Ya Allah, aku menyayangi ketiga anak ini, maka sayangilah ketiganya. Jemaah sekalian, setiap ada kebersamaan dengan anak, jangan hanya kebersamaan itu untuk Anda tertawa, jangan hanya kebersamaan itu untuk Anda makan kenyang dan minum puas. Selipkanlah doa dalam kebersamaan itu. Sangat bagus kalau Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Anda pangku sebuah hati, Anda mencium, Anda kemudian memeluk, lalu Anda mengatakan, ya Allah, cintai anakku, ya Allah sayangi anakku, aku menyayanginya sebagai ayah, ya Allah sayangilah ia. Ingat, di antara doa yang sangat didengarkan oleh Allah adalah da'watul walid liwaladih, adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Anda pulang ke rumah, melihat anak-anak Anda sedang tidur, Anda melihat wajah-wajah yang memberikan Anda kebahagiaan. Anak-anak Anda adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan semua kebahagiaan. Perhatikan wajah-wajah anak-anak ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, jaga anak-anak ini di dalam hidayahmu, wafatkan kelak anak-anak ini dengan husnul khatimah. Jadi jemaah sekalian, usahakan di dalam kebersamaan dengan anak, dengan istri, dengan orang-orang yang Anda cintai, agar selalu ada doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini keagungan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, saat itu anak kecil usia 4 atau 3 tahun. Usamah radhiyallahu anhu yang masih kecil itu berlari di depan Nabi dan Aisyah radhiyallahu anhu. Usamah berlari dengan ingus terurai, layaknya anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari merebut Usamah, kemudian Nabi membersihkan ingus Usamah dengan baju beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku sangat mencintai Usamah, maka cintailah Usamah ini wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, berkali-kali di dalam doa, bahkan dalam ucapan secara langsung, Nabi menyatakan sangat mencintai Usamah radhiyallahu taala anhu. Apakah ada keagungan lebih dari itu jemaah sekalian? Seseorang yang dicintai oleh Nabi SAW pastilah dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi kita mencintai seseorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah, orang-orang munafik selalu berusaha mengusik kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicederai oleh orang-orang munafik, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu sayang betul dengan Usamah padahal anak zina. Usamah kulit hitilah azadu syanu'ah. Apa itu ilmu qiyafah? Ilmu qiyafah ini sebentuk ilmu firasat, tapi firasat ilmiah. Anda tahu jemaah sekalian bahwa ada 3 jenis ilmu firasat. Ada ilmu firasat ilmiah, artinya ilmu firasat yang diperoleh dengan pelajaran. Anda belajar tentang ilmu alam, lalu kemudian ilmu alam mengatakan kalau siangnya sangat panas,
malam harinya hujan. Karena kalau siangnya panas berarti terjadi penguapan besar-besaran, ya, sehingga malam harinya potensial hujan. Ini namanya firasat ilmiah. Sebuah ilmu firasat tetapi datang dari penelitian-penelitian ilmiah. Lalu ilmu firasat yang kedua adalah firasat riyadiyah. Ilmu firasat yang muncul dari pengalaman. Yang muncul dari pengalaman. Orang tua kita punya pengalaman yang bagus. Orang tua kita nggak mengerti ilmu tentang BMKG, tapi orang tua kita tahu kalau panas ntar malam hujan. Dari mana dia tahu? Pengalaman. Itu dinamakan firasat riyadiyah. Baik. Lalu ilmu yang ketiga, firasat yang ketiga adalah firasat imaniyah, firasat yang datang dari keimanan. Baik. Nah, ilmu qiyafah ini termasuk ilmu firasat ilmiah. Artinya ada pelajarannya untuk Anda bisa memiliki firasat ilmiah yang bernama qiyafah ini. Secara global yang dimaksud ilmu qiyafah memahami kepribadian seseorang melalui jejak langkahnya. Ini perempuan-perempuan kalau berjalan di padang pasir, tiba-tiba datang seorang ahli qiyafah, dia perhatikan jejak kakinya. Oh, kalau yang ini anak gadis, kalau yang ini janda ini. Ngerti mereka? Janda ikhfa. Kalau Anda belajar tajwid, nun ketemu dal, janda ikhfa. Oh, kalau ini ibu-ibu anaknya sudah 5, kalau ini anaknya 3. Mereka ngerti. Itu namanya ilmu qiyafah. Suatu hari lewatlah di Madinah kabilah yang sangat faham ilmu qiyafah, yaitu kabilah Azadu Shanu'ah. Mereka lewat di Madinah. Nabi SAW melihat mereka lewat. Saat itu Usamah dengan ayahnya Zaid sedang tidur siang. Maka Nabi SAW mengambilkan selimut. Beliau menutup tubuh Usamah dan ayahnya. Menutup tubuhnya dari atas, yang nampak hanyalah kakinya. Maka Nabi SAW memanggil salah seorang dari suku Azad Shanu'ah tersebut. Nabi mengatakan, tolong seseorang di antara kalian mampir ke sini. Lalu kemudian mampirlah seseorang. Kata Nabi SAW, perhatikan sepasang kaki ini, apa komentarmu? Laki-laki dari kabilah Azadu Shanu'ah memperhatikan sepasang kaki tersebut, putih, hitam. Saat itu Usamah sudah mulai remaja, sehingga kakinya dengan kaki ayahnya udah nggak jauh beda. Lalu kemudian suku Azad Shanu'ah ini mengatakan, ya Rasulullah, hadhil arjul ba'duha min ba'd. Salah satu kaki ini berasal dari kaki yang satu lagi. Artinya satu ayah satu bapak, satu ayah satu anak. Tapi saya nggak tahu yang mana ayah, yang mana anak. Pokoknya ini satu ayah, satu anak. Kata Nabi SAW, jazakallahu khair. Pergi dia. Nabi SAW setengah berlari menjumpai Aisyah. Beliau tertawa. Nabi kita apabila menyimpan bahagia, akan nampak bahagia itu di wajah beliau. Wajah beliau akan berubah seakan-akan purnama yang bersinar terang apabila beliau sedang memendam bahagia. Nabi berjalan setengah berlari menjumpai Aisyah. Beliau tertawa, beliau tersenyum. Beliau mengatakan, Aisyah, Aisyah, Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, apa kamu tahu apa yang dikatakan laki-laki Azadu Shanu'ah tentang Zaid dan anaknya Usamah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa kata mereka? Kata Nabi SAW, mereka mengatakan bahwa Usamah adalah ayah anak dari Zaid bin Harithah. Jadi informasi dari kabilah Azadu Shanu'ah ini sangat berarti
untuk kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat orang-orang munafik sedang membangun opini di Madinah bahwa Usamah adalah anak zina. Dan ingat jamaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dafa'a an irdi akhihi, ba'adallahu wajahu anin nar yaumal qiyamah." Siapapun yang membela kehormatan saudaranya, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka nanti pada hari kiamat. Jadi jangan biarkan kehormatan saudara Anda terlukai di depan Anda. Bicaralah untuk membela. Bicaralah untuk melakukan pembelaan. Jangan sampai ada kehormatan yang terluka sementara Anda mampu berbicara untuk membela kehormatan tersebut. Hari ini Anda membela kehormatan seseorang, ingat, besok akan ada orang yang berdiri membela kehormatan Anda. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Azan. Kita break dulu. Ayo break dulu. Jazakallahu khair. Bismillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa dan juga pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, untuk sementara kita break dengan mendengarkan kumandang azan yang insyaallah akan dilakukan di masjid kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Lanjut. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, siapa istri dan anak dari Usama bin Zaid? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu adalah salah satu seorang sahabat yang menjalani kehidupan monogami. Beliau tidak berpoligami. Karena monogami ini juga sunnah, jangan salah. Poligami sunnah, ya. Monogami, iya juga. Jadi Usama salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjalani kehidupan berumah tangga dengan pola monogami. Siapa istrinya? Istrinya adalah wanita tercantik Madinah. Satu serasa empat, maka nggak perlu poligami lagi. Siapa dia? Dia adalah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Fatimah bintu Qais inilah yang diperebutkan oleh 3 orang sahabat. Muawiyah radhiyallahu anhu datang melamar Fatimah. Abu Jaham radhiyallahu anhu datang melamar Fatimah. Usama radhiyallahu anhu datang juga melamar Fatimah. Bingung Fatimah. Tapi ada Nabi tempat mengadukan persoalan. Ya Rasulullah, aku dilamar fulan bin fulan. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, Muawiyah itu rajulun la yarfa'u asahu anil mar'ah. Seorang laki-laki yang gak pernah mengangkat tongkatnya dari wanita. Maksudnya apa? Sentimen, emosi, pemarah, suka memukul. Itulah Muawiyah. Jangan menikah dengan Muawiyah. Bagaimana dengan Abu Jaham? Kata Nabi, adapun Abu Jaham fasu'lukun la mala lahu. Abu Jaham ini seorang laki-laki tapi miskin, gak punya harta. Kau akan menderita dalam kemiskinannya. Karena iya, harta juga perlu. Tidak bisa orang kenyang makan cinta. Kenyang makanlah cinta, dahaga makanlah cinta. Lalu kalau tidurnya pakai tidur di kontrakan cinta, nggak ada kontrakan cinta. Lalu Nabi SAW mengatakan, menikahlah dengan Usama. Maka walaupun Usama seperti kita katakan tadi tubuhnya, sementara Fatimah radhiyallahu anha adalah satu dari wanita tercantik di Madinah. Tapi karena inilah pilihan Nabi SAW untuknya, sudah pasti ini adalah yang terbaik. Menikahlah Fatimah radhiyallahu anha dengan Usama. Hasil pernikahan ini lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad. Usama tidak punya anak kecuali cuma satu. Istri satu, anak satu, keluarga kecil. Jemaah sekalian yang saya hormati baik, inti dari pembicaraan kita bahwa Usama radhiyallahu anhu sang panglima. 2 kali Usama radhiyallahu anhu didaulat oleh Nabi SAW menjadi seorang panglima. Yang pertama, Nabi SAW mendaulat Usama menjadi panglima untuk mencegat kafilah orang-orang musyrikin. Maka beliau pergi dengan sejumlah pasukan. Terjadilah peperangan antara pasukan Usama dengan kaum musyrikin. Dan terjadilah satu hal yang luar biasa. Ketika perang telah terselesai, kemenangan ada di tangan pasukan Usama radhiyallahu an. Dan ini terjadi 2 tahun menjelang Nabi SAW wafat. Setelah peperangan selesai, ternyata ada satu pasukan kaum musyrikin yang berlari. Dikejar oleh Usama dengan pedang. Laki-laki yang melarikan diri ini kemudian jatuh. Dan dia mengatakan, la ilaha illallah. Usama radhiyallahu an berpikir, kalau masuk Islam kenapa enggak dari tadi? Udah jatuh begini, lihat pedang baru syahadat. Usama dipotong.
Pulang ke Madinah, sampailah cerita kemenangan Usama, tapi justru Usama menceritakan peristiwa tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kaget. Aqataltahu wa qad qala dzalik? Kau membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama dengan santai mengatakan iya. Sebab kalau masuk Islam kenapa enggak dari tadi? Dia mengatakannya itu cuma main-main saja. Nabi memperlihatkan emosi. Nabi SAW bersabda, aqataltahu wa qad qala dzalika? Kau tetap membunuhnya padahal lisannya telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama melihat wajah Nabi SAW marah. Usama diam. Nabi SAW meninggalkan Usama sambil beliau berkata, "Famadza taf'alu bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Wahai Usama, apa tanggung jawabmu terhadap la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Sambil Nabi meninggalkan Usama. Sebuah pukulan yang sangat luar biasa bagi seorang Usama. Baiklah, jihad yang kedua ini yang benar-benar menyejarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat mendapatkan laporan bahwa ada seorang penguasa Ma'an. Saat itu Ma'an dikuasai oleh Romawi. Lalu yang menjadi pemimpinnya bernama Farwah bin Umar Al-Juzami. Farwah bin Umar Al-Juzami ini masuk Islam. Orang-orang Romawi tidak terima. Akhirnya mereka membunuh Farwah karena tidak terima bahwa Farwah masuk Islam. Ingat, nyawa seorang muslim adalah nyawa semua muslim. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan 3.000 pasukan untuk menuntut kematian seorang nyawa. Jadi jangankan kematian 6 nyawa, 10 nyawa, 1 nyawa saja. 1 nyawa saja ini dia nih. 3.000 pasukan dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar pembunuhan terhadap seorang muslim yang bernama Farwah bin Umar Al-Juzami. Sekarang nih nyawa tidak terlalu berharga. Sering nyawa-nyawa ini menjadi tumbal-tumbal untuk syahwat-syahwat sementara. Tapi sudah itu urusan mereka. Di depan Allah akan ada pertemuan. Nabi mempersiapkan pasukan sebanyak 3.000. Termasuk dalam pasukan ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior. Lantas siapa yang menjadi panglima pasukan ini? Jawabannya adalah seorang yang berusia 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Jadi kalau ini usia beliau 18 tahun, lantas berapa usia beliau ketika tadi melakukan pencegatan kaum musyrikin? Padahal itu 2 tahun yang lalu usianya sekitar 16 tahun. 16 tahun Usama telah menjadi panglima. Dan hari ini di usia 18 tahun, menurut sebuah riwayat 20 tahun, Usama telah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima, memimpin 3.000 pasukan, tidak tanggung-tanggung. Yang akan dilawan adalah Romawi alias Eropa yang sekarang. Dulu bukan Eropa namanya, Romawi namanya. Ternyata 3.000 pasukan, panglimanya adalah seorang anak muda bernama Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Maka 3.000 pasukan ini dikonsentrasikan di sebuah kawasan yang bernama Jurf, sekitar 6 kilo dari Madinah. Sebelum keberangkatan, qadarullah, pasukan konsentrasi di sana, keadaan Nabi yang sakit semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Akhirnya pasukan ini tidak pergi karena keadaan kesehatan Nabi yang semakin memburuk. Dalam keadaan Nabi kita mengalami sakit yang semakin buruk, terdengarlah orang-orang munafik berceloteh. Entah buzzer dari siapa munafik-munafik ini. Mereka mengatakan, kayak nggak ada aja yang lain, anak muda jadi pimpinan, 3.000 orang loh yang dibawa nih. Mereka nggak percaya, sementara Nabi sendiri percaya. Itulah munafik.
Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat kepala yang sangat pusing dengan kencang. Beliau dengan sakit keluar bicara pidato di tengah-tengah orang. Nabi SAW mengatakan, kalian semua melecehkan Usama sebagaimana kalian melecehkan ayahnya. Demi Allah aku mencintai Usama seperti aku mencintai ayahnya. Dan demi Allah, Usama adalah termasuk orang yang paling saleh di antara kalian, dan dia demi Allah berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Cuma sekalian yang saya hormati, keadaan sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memburuk. Sehari atau 2 hari menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Usama radhiyallahu anhu datang menjenguk Nabi. Saat itu Nabi kita nggak bisa lagi berbicara dengan suara yang terdengar karena sakit yang sangat buruk. Usama radhiyallahu anhu datang melihat Nabi terbaring, tidak ada lagi keceriaan. Sakit sudah sangat parah. Sekali lagi bahkan untuk berbicara dengan mengeluarkan suara Nabi SAW sudah nggak bisa. Usama radhiyallahu anhu datang, beliau masuk, beliau mencium pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mencium pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan angkat tangan. Fa'alimtu annahu da'ali. Meski aku tidak mendengarkan suaranya, tapi aku pastikan beliau berdoa sesuatu untuk aku dan pasukanku. Setelah itu Usama radhiyallahu anhu kembali ke tengah pasukan. Keesokan harinya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu rahimahullahu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penghuni Madinah, beliau mengatakan, tidak pernah ada di Madinah ini kebahagiaan lebih dari kebahagiaan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, dan tidak pernah ada kesedihan di Madinah ini lebih dari kesedihan pada hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Akhirnya jemaah sekalian, setelah Nabi SAW wafat, dibaiatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Sejumlah orang menyarankan agar pasukan ini digagalkan saja. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wallahi la ahullu liwa'an aqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, aku tidak akan melepaskan panji-panji yang diikat sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Usama. Hanya saja Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpai Usama. Wahai Usama, aku mohon izin agar Umar tidak ikut dalam pasukanmu untuk mendampingiku di Madinah. Usama mengatakan baiklah. Akhirnya Usama radhiyallahu anhu pergi bertolak dengan 3.000 pasukan. Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang tali pelana kuda Usama bin Zaid untuk keluar, diantarkan sendiri oleh Abu Bakar. Usama mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, wahai Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, saya naik kendaraan, engkau jalan kaki. Ambillah kendaraanmu biar sama-sama jalan kaki. Kata Abu Bakar, tidak Usama, kau tetap di atas kendaraanmu, aku tetap jalan kaki. Setelah sampai di pinggir Madinah, di tepi Madinah, di perbatasan Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan pesan, wahai Usama, pergilah dengan keberkahan Allah, berperanglah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian melakukan mutilasi terhadap musuh kalian, bla bla bla. Abu Bakar menyampaikan pesan. Pasukan ini kemudian pergi ke sebuah kawasan yang bernama Balqa di daerah Palestina dan Sam yang sekarang. Terjadilah pertempuran yang luar biasa antara pasukan Usama dengan pasukan Eropa. 40 hari kemudian pasukan ini kembali ke Madinah dengan kemenangan telak di tangan Usama radhiyallahu taala anhu. Jadi jemaah sekalian, sesungguhnya waktu kita sudah habis, tapi coba lihat, inilah
anak yang dibesarkan dengan Islam. Anak yang dibesarkan dengan Islam tidak membutuhkan usia 50 tahun untuk layak jadi panglima. Semua anak-anak yang dibesarkan dengan Al-Quran, dibesarkan dengan Islam, kemampuan mereka selalu melebihi usia mereka. Jadi kalau hari ini dibutuhkan usia 50 tahun untuk menjadi seorang panglima, ini adalah kegagalan pendidikan. Adapun pendidikan yang diajarkan Nabi SAW, coba lihat, usia 18 tahun Usama telah menjadi panglima, membawahi 3.000 pasukan melawan sebuah kekuatan luar biasa, kekuatan Romawi. Dan yang luar biasa, Usama kembali dengan kemenangan yang sangat indah. Jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita kembalikan kepada akhuna pembawa acara, falyatafaddal. Barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi jemaah sekalian yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan dapat langsung melalui mic yang telah disediakan, dan juga bagi para pendengar dan pemirsa Muaz TV dimanapun Anda berada, Anda sekalian dapat mengajukan sebuah pertanyaan di layanan pesan singkat ataupun WhatsApp dan kirimkan ke nomor 0852 55 500 943. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan dari jemaah sekalian. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Pak Ustadz, barakallahu fikum. Singkat saja, seberapa besar Islam menempatkan pemimpin muda? Padahal, Afwan Pak Ustadz, tadi ketika Usama bin Zaid dipilih sebagai pemimpin, pada saat itu kan masih ada Ali bin Abu Adat, masih ada Umar bin Khattab, masih ada sahabat Ali. Mengapa dia harus dipimpin untuk memimpin perang itu? Yang kedua, untuk zaman kini, untuk 7 sahabat cilik yang kita cintai seperti Husain, Hasan, kan sudah hidup bersama itu. Mengapa bukan mereka yang dipilih pada saat itu? Dan bagaimana kiat kita sebagai orang tua agar kami bisa istiqomah, agar anak kami bisa seperti Usama bin Zaid? Syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara alasan penting kenapa Nabi kita memilih Usama padahal banyak yang lebih mulia dari Usama. Ada Abu Bakar, ada Umar, bahkan ada panglima yang gak pernah kalah dalam pertempuran, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Tapi justru pertempuran pertama dengan Eropa ini oleh Nabi diserahkan kepanglimaan kepada Usama bin Zaid. Ada apa ini? Jemaah sekalian, Nabi kita ingin meninggalkan pesan bahwa Usama adalah yang terbaik. Usama dengan latar belakang keluarga mantan budak, Nabi tidak ingin Usama ini dipandang dengan hina. Ayahnya budak, mantan budak, dan inilah yang selalu menjadi kehinaan bagi Usama radhiyallahu an. Nabi nggak ingin wafat meninggalkan kehinaan bagi Usama radhiyallahu an. Maka Nabi memilihkan Usama padahal ada orang-orang yang lebih pantas, karena Nabi ingin meninggalkan pesan bahwa Usama yang terbaik. Sehingga kehebatan Usama, kemenangan Usama menutupi status dirinya sebagai mantan budak. Bayangkan kalau dia mantan budak dan tidak ada prestasi, akan semakin kokohlah status mantan budak bagi Usama. Tapi Nabi SAW ingin menghapus status mantan budak, maka Nabi memberikan kesempatan berprestasi kepada seorang Usama, dan benar-benar dia mampu membangun prestasi, sehingga status hina bagi seorang Usama radhiyallahu an benar-benar hilang dengan sebuah prestasi yang ditulis bukan dengan tinta hitam tetapi dengan tinta emas. Ada Hasan, ada Husain. Hasan Husain tidak membutuhkan posisi ini. Keduanya datang dari keluarga yang mulia. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan berprestasi, dan akhirnya Usama berhasil membangun prestasi, sehingga terhapuslah kehinaan yang selalu
yang selalu dituduhkan kepada Usamah radhiyallahu taala anhu. Lantas bagaimana kita membangun anak-anak seperti Usamah radhiyallahu an? Saya hanya menjawab secara global. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Berarti Anda telah mengajarkan mereka segala-galanya. Anda mengajarkan ekonomi kepada anak tapi nggak mengajarkan Al-Quran, seolah-olah Anda tidak mengajarkan apa-apa. Al-Quran ini yang membuat mereka luar biasa. 24.000 pasukan disiapkan Umar radhiyallahu anhu untuk menaklukkan Persia dalam sebuah pertempuran Nahawan. Siapa yang menjadi pimpinan, yang menjadi panglima? Seorang anak yang berusia di bawah 25 tahun bernama Nu'man ibn Muqarrin. Umar radhiyallahu anhu minta pendapat Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, pasukan 24.000 sudah siap. Siapa panglimanya? Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda lebih memahami dunia kesatria dibanding saya. Umar berkata, kalau begitu bagaimana pendapatmu tentang Nu'man bin Muqarrin? Kata Ibnu Mas'ud, wahai Amirul Mukminin, dia adalah panglima terbaik karena dia datang dari keluarga Al-Quran. Dia hafal Quran, adiknya hafal Quran, ibunya hafal Quran. Dia datang dari keluarga Al-Quran, berarti dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dulu kalau orang hafal Quran, lahir dan batin, mereka hafal harfiahnya, mereka faham maknanya, dan mental mereka siap untuk setiap makna-makna Al-Quran itu. Maka mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin, panglima-panglima dengan usia yang sangat muda, karena mereka telah dimatangkan oleh Al-Quran. Cuma sekalian, kalau Anda melihat generasi para sahabat, mereka itulah manusia-manusia ajaib yang dimatangkan oleh Al-Quran. Sekarang ini coba lihat, anak kita usia berapa tahun? 30 tahun. Untuk memimpin rumah tangga saja nggak becus. Memimpin rumah tangga, istrinya 1, anaknya 2, gagal juga memimpin rumah tangga. Itu anak sekarang. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya kami persilakan dari jemaah sekalian. Fadhal, yang lebih dekat dari mic. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan anak Ustaz tentang penjelasan tadi bahwasanya ketika Fatimah radhiyallahu an diperebutkan oleh 3 sahabat yang mana Muawiyah dan Abu Jaham dan Usamah, yang mana pada saat itu Fatimah dibuat bingung dan dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Fatimah minta pendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya Muawiyah adalah pria yang temperamen atau sering memukul. Kemudian Abu Jaham adalah pria yang miskin, Ustadz. Pertanyaan anak Ustadz, apakah ketika kita mendefinisikan seseorang dengan miskin, Ustadz, apakah ini tidak termasuk dalam kesombongan, Afwan Ustadz? Tidak termasuk dalam kesombongan, sementara kita ketahui bahwasannya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apakah ini tidak termasuk, Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Allah barik fiik wa jazakallahu khairan. Tidak termasuk. Rumah tangga adalah perjalanan, bukan perjalanan 3 hari, bukan pula perjalanan sepanjang hidup. Bahkan rumah tangga ini perjalanan sampai surga. Allah berfirman, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Maka memilihkan seorang istri untuk seorang anak muda berarti Anda memberikannya pendamping hidup untuk perjalanan yang sangat panjang kalau usianya panjang. Maka Nabi SAW dalam hal ini berusaha untuk informatif. Nabi mengatakan Muawiyah pemarah, Abu Jaham seorang yang sangat miskin, dia tidak punya harta. Maka Nabi mengatakan menikahlah dengan Usamah.
Ini berarti dibenarkan bagi seorang wanita memilih seorang laki-laki dengan alasan harta, walaupun itu tidak boleh alasan satu-satunya. Saya menikah dengan dia pertama karena imannya, akhlaknya, hafalan Al-Qur'annya, tapi juga karena dia adalah seorang yang punya harta. Bolehkah itu? Boleh. Di sini buktinya Nabi SAW menjadikan kemiskinan Abu Jaham sebagai alasan agar Fatimah jangan menerima lamaran Abu Jaham. Nabi SAW tahu siapa Fatimah. Fatimah bintu Qais, pertama dari segi kecantikan luar biasa. Dari segi latar belakang keluarga, Fatimah bintu Qais keluarga bangsawan dan hidup memiliki kekayaan. Bayangkan anak orang kaya ini akan hidup di kontrakan 3 hari, nggak bisa bayar, pindah lagi kontrakan kedua. Tujuan rumah tangga adalah sakinah. Maka Nabi SAW melihat latar belakang Fatimah dengan latar belakang Abu Jaham susah untuk disatukan untuk membangun sebuah sakinah. Maka Nabi SAW menyarankan menikahlah dengan Usama. Jadi dengan demikian informasi seperti ini dalam situasi menjodohkan seseorang tidak dinamakan merendahkan ataupun mempermalukan. Justru kalau Anda yang menjadi media sebuah perjodohan, sekali lagi Anda wajib informatif, termasuk soal harta. Jangan sampai Anda nikahkan seorang wanita dengan anak muda, ternyata anak muda ini hobinya ngutang kemana-mana. Hari pertama nikah saja udah 2 orang yang datang lagi. Jadi jangan jamaah sekalian yang saya hormati, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari via WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya kepada anak pribadi dan juga sebagian kaum muslimin yang lebih senang dengan ustadz tertentu, contohnya senang ke kajian sunnah kalau ada ustadz dari luar kota, sedangkan kajian rutin sebagian besar kurang semangat hadir dan lebih memilih mendengarkan via radio ataupun TV Ustadz. Padahal ustadz yang menyampaikan kajian rutin juga bermanhaj salaf, bahkan ada sebagian yang mengelompokkan kalau bukan ustadz favoritnya dia tidak mau datang ke majelis ustadz yang di luar ustadz favoritnya tersebut. Syukran Ustadz, mohon nasihatnya. Iya, jadi apa yang Anda butuhkan dari seorang guru? Ilmunya. Itu yang Anda butuhkan dari seorang guru. Dan untuk mengetahui ilmu seorang guru, caranya sangat mudah, tapi dipersulit oleh sebagian orang. Saya melihat sebuah ceramah bagaimana memilih guru. Pertama, lihat gurunya siapa, lihat bertemannya dengan siapa, lihat. Ini semuanya tidak objektif. Kalau Anda ingin tanya saya, Anda bertanya kepada orang yang suka saya, Anda dapatkan pujian. Tapi kalau Anda tanya saya kepada orang yang gak suka saya, akan Anda dapatkan caci maki. Sepanjang Anda ingin tahu saya dari manusia, Anda akan mendapatkan informasi yang subjektif dan Anda nggak pintar. Jadi kalau Anda ingin tahu saya, lihatlah saya dari saya, jangan lihat saya dari orang lain. Yang pertama, lihat rekam jejak dari pendidikan saya. Pendidikan guru-guru kita ada 2. Ada guru-guru kita yang menempuh pendidikan akademis, dan ada guru-guru kita yang menempuh pendidikan mulazamah. Dua-duanya guru kita, masing-masing punya keistimewaan. Tugas Anda berikutnya adalah mengetahui kalau dia mulazamah, dengan siapa mulazamah, ketahui gurunya. Tapi kalau dia seorang akademis, apa universitasnya, itu sudah cukup. Anda cari tahu guru saya, Anda nggak bakal tahu, banyak. Jadi cukuplah bagi saya akademis saya. Baik, nomor 2 yang perlu Anda tahu, kalau dia mulazamah, berapa tahun dia bermulazamah. Kalau bermulazamah cuma setahun, ilmunya paling 2 liter.
Tapi kalau mulazamahnya 10 tahun, oh itu ilmunya 5 ton, itu guru itu. Jadi tidak sekedar mulazamah berarti dia luar biasa, tidak. Lalu kalau dia seorang akademis, sampai sejauh mana dia belajar? Oh, dia belajar S1 dari Madinah. S1 Madinah plus persiapan bahasa setahun 2 tahun, berarti 7 tahun dia belajar. 7 tahun belajar, layak jadi guru. Jadi kalau udah ngelihat riwayat pendidikannya, ketahuan ilmunya sejauh mana. Ya. Maka oleh sebab itu berguru karena nama. Kenapa berguru ke sana? Karena dia fulan. Ini yang dinamakan dengan hizbiyah. Ini yang dinamakan dengan asabiyah. Hizbiyah itu adalah cinta dan benci karena seseorang, bukan karena kebenaran. Saya cinta dia, berguru hanya kepada dia, bukan karena kebenaran yang dia punya, tapi karena dia adalah dia, karena namanya fulan. Sudah jemaah sekalian, tidak perlu kita seperti itu ya. Sepanjang orang yang menyampaikan ilmu ini Anda lihat bagaimana riwayat pendidikannya, itu nomor 1. Nomor 2, lihat pula riwayat akhlaknya. Karena ada guru, saya tahu ya, seorang guru kita terkenal popularitas, tapi masya Allah akhlaknya mungkin akhlak anak SD jauh lebih bagus. Tapi ceramah dari TV ke TV dan nama besarnya benar-benar popularitas. Sayangnya nggak ada yang tahu dengan akhlak yang buruk itu. Saya khawatir akhlak ini nanti terbongkar dan dia akan malu sendiri. Kita sih nggak punya keinginan bongkar-bongkar, enggak. Maka oleh sebab itu cari tahu ilmunya, karena Anda butuhkan dari seorang guru adalah ilmu. Riwayat pendidikannya bagaimana. Nomor 2, lihat akhlaknya. Nomor 3, lihat ketakwaannya. Dan yang terpenting adalah dengar dakwahnya. Dia kalau berdakwah ngajak kemana dia? Oh, kalau dia ngajak berpartai, oh berarti ketahuan. Kalau dia berajak ormas berarti ketahuan. Kalau dia berdakwah, dengarkan tokoh-tokoh yang disebut. Kalau tokoh yang disebut misalnya Syekh Muhammad Ilyas, oh berarti dia berkiblat ke Pakistan. Kalau tokoh yang disebut misalnya Syekh Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, oh berarti dia berkiblat ke Mesir. Tapi kalau yang disebut misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, ketahuan. Enggak terlalu susah kok mengetahui seorang guru. Referensi buku-buku yang selalu disebutkan itu menunjukkan ilmunya. Tokoh-tokoh yang selalu disebutkan menunjukkan arah perjuangannya. Jadi nggak usah lagi mencari guru namanya siapa, gurunya dia siapa. Nggak perlu begitu. Di antara dosa besar orang awam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah menilai guru-guru. Guru ini lebih baik daripada guru ini. Itu dosa besar orang awam. Bagaimana mungkin orang awam model saya menilai mereka yang berilmu? Itu dosa besar. Kecuali kalau misalnya Anda mengatakan saya suka dengan Ustadz Fulan. Kenapa? Bahasanya lugas, bagaikan pengacara yang menegakkan hak. Wah, itu persoalan selera, bukan soal benar dan tidak benar. Kamu kenapa ngaji dengan Ustadz Fulan? Oh, itu karena bahasanya lembut, karena bahasanya santun. Oh, itu karena selera, bukan persoalan benar dan tidak benar. Dan saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan di Jakarta, saya bilang, Anda boleh enggak menikmati masakan saya. Mungkin Anda cari masakan yang panas, yang pedas, saya enggak punya. Mungkin Anda cari masakan yang pahit, saya enggak punya. Kalau Anda cari masakan pedas, masakan yang pahit, carilah tukang masak yang menyajikan masakan pedas, masakan pahit. Terus terang masakan saya enggak seperti itu, silakan saja, tapi jangan katakan masakan saya beracun. Saya bilang begitu. Anda ngaji ke sana enggak mau ke sana, iya silakan, enggak ada masalah. Dia punya hidangan pedas, saya enggak bisa masak pedas, silakan ngaji ke sana. Enggak usah ngaji ke saya, enggak jadi soal. Yang penting jangan katakan saya masak beracun. Saya bilang begitu. Baik, wallahu taala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di
malam hari yang berbahagia ini dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan juga waktu guru kita yang sangat padat di kota Kendari. Dan kami mohon maaf kepada antum sekalian yang ingin bertanya, tidak kami persilakan dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Antum sekalian dapat kembali bertanya di kajian-kajian beliau yang insya Allah akan ada sebentar subuh atau besok subuh insya Allah di Masjid Radwatul Jannah yang ada di Jalan Madaya Sabara. Dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada guru kita dan juga buat antum sekalian yang telah menyaksikan dan juga menyimak kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Baik sahabat Muaz, sekedar informasi bahwa insyaallah ta'ala kembali guru kita akan melanjutkan kajian-kajian beliau di kota Kendari. Maka dari itu kami selalu untuk menginformasikan kepada antum sekalian untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga peraturan dari panitia bahwa apabila masjid yang beliau isi kajian full, maka kami mohon kepada antum sekalian untuk menyaksikan kajian beliau live di Muaz TV ataupun live di Radio Muaz 94,3 FM. Baik pemirsa dan pendengar Radio Muaz dimanapun anda berada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muaz TV, saluran televisi satelit Anda.